Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau naik sekitar 1,31%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.485, Ethereum 1.861, BNB 323, XRP 0,46, Cardano 0,38, Dogecoin 0,078, Polygon Matic 0,97, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 21,85 dolar. So, per hari ini kita melihat market sebenarnya dalam keadaan yang mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya itu nggak terlalu signifikan, guys. Hanya kurang lebih 0,sekian% hingga kurang lebih 1%. Dan menjadikan hari ini Ethereum sebagai top performer dengan kenaikan 1,8% ke 1.861 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, dini hari nanti guys, kita bakalan mendapatkan volatility di market. Alasannya sesimpel karena kita akan mendapatkan Fed interest rate decision dan juga Fed press conference. Jadi saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang pengen melihat volatilitas, nanti malam harusnya merupakan waktunya. Mungkin menjelang FOMC nanti kita sudah akan start market untuk melihat market bergerak cukup volatil, dan ketika Fed interest rate decision yang dirilis dan juga Fed press conference, kita kemungkinan bakal melihat market bergerak liar. Saya tentunya tidak sarankan untuk teman-teman yang merupakan scalper gitu ya untuk mencoba-coba trading dalam keadaan seperti ini, karena biasanya ketika ada event sebesar Fed interest rate decision dan juga Fed press conference, pergerakan di market itu cenderung zigzag biasanya guys. Walaupun tidak selalu, tapi kebanyakannya seperti itu. Sehingga untuk teman-teman yang buy maupun sell biasanya itu sama-sama kena, terlebih lagi kalau kalian menerapkan stop loss yang terlalu ketat. Tetapi yang pengen saya sampaikan di sini adalah jika kita melihat Fed pada akhirnya memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga sebesar 0,25%, alias sesuai dengan ekspektasi pasar di sini, ya maka kita mungkin melihat market bakalan flat aja guys. Artinya di stock market US maupun di crypto kemungkinan tidak akan ada pergerakan yang luar biasa signifikan, ya walaupun pasti akan ada volatility tapi tidak ekstrim menurut saya. Yang akan membuat market bergerak ekstrim menurut saya hanya kalau kita melihat The Fed akhirnya memutuskan untuk menaikkan lebih dari 0,25 alias mungkin sampai 5,5% atau 50 basis point kenaikannya, atau justru mereka akan stay di angka 5%. Nah, jika kedua skenario ini yang terjadi, menurut saya ini yang justru akan menyebabkan volatilitas yang ekstrim di market. Tetapi tidak kalah penting juga di jam 1.30 dini hari nanti, kita akan melihat kakek Powell itu berbicara, dan ini tentunya juga akan dipantau oleh para investor untuk melihat gitu gimana nada bicara dari kakek Powell. Apakah sudah cenderung dovish ataukah masih tetap hawkish? Kemudian kira-kira apa yang mereka bakalan lakukan berikutnya? Apakah mereka masih akan tetap menaikkan lagi suku bunga di pertemuan berikutnya, ataukah sudah ada pemikiran untuk melakukan pivot atau bahkan cutting rates? Nah, semua itu bakalan dipantau gitu oleh para investor dari omongannya kakek Powell. Sehingga sekali lagi yang membuat volatility nanti kencang itu bukan hanya di data Fed interest rate decision-nya, tetapi ketika nanti kakek Powell bakalan berbicara. So kalau misalnya kalian yang suka begadang gitu, mungkin boleh dipantau saja apa yang disampaikan oleh kakek Powell, dan biasanya market akan bereaksi dari sana. Tidak kalah penting juga sekali lagi guys, kita bakalan melihat data pengangguran itu di hari Jumat nanti. Jadi kita sudah memasuki hari-hari di mana harusnya kita sudah akan start untuk melihat volatility di market. Jadi itu sebagai reminder saja untuk kalian. Yang kedua, ini dari TJ Markets. Interest rates will tank the market. Market is forward looking. 2 years ago at a euphoric high. Yeah, they were. If you had invested at any of the last FOMC meetings the last year, you will be up. This is signal of bottom carving. You haven't experienced euphoria yet. Jadi dia cuma pengen sampaikan gitu ya. Kalau misalnya banyak orang
kemudian jualan asetnya, hanya karena mungkin merasa The Fed bakalan menaikkan suku bunga, faktanya adalah jika teman-teman perhatikan beberapa kali kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, itu tidak menghasilkan sell-off yang terlalu kenceng kok guys. Dan kalau kalian membeli setiap kali The Fed menaikkan suku bunga, itu justru sekarang kalian rata-rata itu berada dalam keadaan surplus, alias profit. Diawali di tanggal 16 Juni. Oke, kenaikan sebesar 75 basis point. Kalau kalian beli di hari tersebut, kalian sekarang sudah up 12%. 27 Juli, kenaikan lagi 75 basis point. Kalau kalian beli di hari itu, sekarang kalian sedang dalam keadaan profit 3,8%. Mungkin untuk short term kalian bisa mendapatkan defisit gitu ya, atau kalian bisa loss seperti di 21 Desember. Short termnya minus 7% memang. Tetapi kalau kalian beli walaupun di beberapa hari kemudian loss 7%, tapi kalau kalian hold, sekarang kalian sudah plus 9,4%. November juga sama. Artinya, kalau misalnya teman-teman membeli di katanya si TJ Market nih, if you had invested at any of the last FOMC meeting the last year, you would be up. Jadi kalian beli kapanpun dalam 1 tahun terakhir The Fed menaikkan suku bunga, setiap kali menaikkan suku bunga kalian beli, kalian sekarang itu dalam keadaan plus semuanya. Semua posisinya itu dalam keadaan plus. Dan ini menurut TJ Market menunjukkan bahwa ada indikasi adalah bottom dari sebuah koreksi atau bear market. Dan ini tentunya adalah statement yang akan memicu semacam kontroversi. Dan ini tergantung persepsi masing-masing. You haven't experienced euphoria yet. Jadi katanya si TJ Market menurut dia, kita itu sekarang belum melihat ada euforia di market. Oke? Dan kalau saya pribadi, saya cenderung setuju gitu. Kalau misalnya teman-teman perhatikan dan bandingkan gitu ya, yang kita lihat sekarang situasinya dengan mungkin di tahun 2021, itu masih jauh berbeda guys. Kalian tidak akan temukan sekarang orang yang ngomongin seputaran kripto kalau mereka tidak benar-benar memang ngerti dan juga memang sudah lama berinvestasi di kripto. Itu biasanya kalian tidak akan dengar lagi orang-orang sekitar kalian membicarakan seputaran kripto. Di tahun 2021 sekali lagi kalau kalian masih ingat, dan pasti kalian merasakan hampir semua orang itu berbicara seputaran kripto. Di tahun 2021, terutama di pertengahan 2021 ketika kita mencapai all-time high baru di Bitcoin. Bahkan orang-orang yang tidak mengerti soal investasi pun, itu kenal yang namanya, atau pernah dengar yang namanya kripto atau Bitcoin. Gitu. Itu adalah sign of euphoria. Di mana pada saat itu market sedang dalam keadaan euforia, semua sangat greedy, pengen masuk karena mendengar teman-temannya sudah cuan 100%, 200%, dan seterusnya. Tetapi untuk sekarang, kalian bisa bandingkan, tidak ada sama sekali hal tersebut yang terjadi. Justru sekarang, menurut saya pribadi, kebanyakan orang masih takut untuk masuk ke market, karena tentunya banyak sekali hal yang membuat mereka ragu. Pertama, karena katanya Fed masih akan terus menaikkan suku bunga. Jadi otomatis ekonomi di Amerika Serikat itu bakalan terus melemah. Gitu kan? Di sisi lain, ada yang takut masuk karena takut eskalasi dari war atau perang dari Rusia dan Ukraina. Di sisi lain lagi, menurut sebagian orang, harusnya Bitcoin masih akan membuat lower low baru. Dan baru akan mungkin mencapai all-time high yang baru di tahun 2024-2025. Semua hal ini mencegah banyak sekali investor untuk masuk ke market sekarang. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kita sudah pasti berada di bottom bear market, tetapi saya cuma pengen sampaikan teman-teman, kalau misalnya kalian masih bertahan di sideline sampai sekarang, kalian harus tahu gitu bahwa kalian tidak boleh terlalu fanatik terhadap salah satu senario. Katakanlah kalian misalnya beranggapan bahwa memang kita masih akan ke lower low baru, oke? Kalian harus tetap melakukan evaluasi mungkin setiap 2-3 bulan sekali untuk melihat gitu apakah sekarang situasinya sama dengan ketika kalian memutuskan dan mengambil kesimpulan bahwa kita masih akan melihat lower low baru. Harusnya kalau misalnya ada perubahan yang signifikan di market, kalian harus evaluasi kembali. Benar nggak nih analisa saya yang kemarin? Apakah ada perubahan atau tidak? Kalau misalnya ada perubahan, apa yang harus saya lakukan? Jangan sampai kalian amit-amit ya, ketinggalan kereta, kemudian Bitcoin dan kawan-kawan sudah terlanjur semuanya di all-time high, baru teman-teman berebut lagi untuk membeli. Ketika itu terjadi, ya berarti teman-teman menyalahi aturan dasarnya, prinsip dasar investasi, buying low, selling high.
Kalian justru buying ketika sudah high harganya. Ya, bukan berarti tidak bisa cuan, guys. Bisa. Tetapi kalian melewatkan banyak sekali gains gitu. Yang sangat disayangkan tentunya. Makanya saya selalu menyarankan teman-teman gitu ya. Kalau misalnya kalian mau gitu ya, untuk berinvestasi di kripto, kalian harusnya sudah melakukan dollar cost averaging dari beberapa bulan yang lalu gitu. Karena hampir semua indikator menunjukkan bahwa Bitcoin pada saat itu sudah termasuk harga yang murah. Oke? Termasuk harga yang murah. Ya, bukan berarti tidak bisa menembus ke low baru, tetapi kalian sudah dikasih harga yang murah gitu loh. At least kalian punya sedikit exposure di market. Kalaupun turun lagi, ya kalian beli lagi. Karena sekali lagi tidak ada satu orang pun yang mampu menggaransikan ke kalian secara pasti di mana sih sebenarnya bottom bear market itu berada. Semuanya hanya spekulasi, semuanya hanya beropini. In the end of the day, market yang bakalan memutuskan. Itu yang pengen saya ingatkan ke teman-teman semua. Dan juga kalau kita lihat dari segi data on-chain juga, data on-chain manapun gitu, kita masih melihat cenderung arahnya ke positif. Secara eksponensial, addresses with balance more than one Bitcoin, alias jumlah alamat yang memiliki lebih dari satu Bitcoin, itu secara eksponensial itu terus-menerus meningkat. Seiring perkembangan adopsi yang terjadi, orang-orang semakin banyak yang mengenal Bitcoin, semakin banyak pula orang yang percaya sekarang untuk menabung tidak lagi dalam bentuk fiat, tapi dalam bentuk Bitcoin. Sehingga semakin banyak address yang kita lihat sekarang hold lebih dari satu Bitcoin. Bahkan sudah ada 994.000 addresses yang hold Bitcoin lebih dari satu Bitcoin. Sekali lagi guys, supply Bitcoin itu fix, tetap. Tidak akan bisa berubah lagi sampai kapanpun akan stay di angka 21 juta. Jika demand-nya semakin naik, sesimpel teori supply and demand. Supply-nya fix, demand-nya naik, harga kemungkinan bakalan naik. Itu saja yang perlu kalian tahu, guys. Oke? Jadi, untuk sementara dari segi data on-chain, kita juga masih melihat secara eksponensial Bitcoin bergerak ke arah yang positif. Dan juga, untuk teman-teman yang sering ngikutin Twitter, harusnya mungkin tahu sebuah quotes gitu ya, yang mengatakan bahwa kalau misalnya Jim Cramer mengatakan A, yang kalian lakukan harusnya adalah B gitu. Dan untuk beberapa bulan terakhir, banyak sekali omongan yang Jim Cramer katakan, yang kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Seperti dia mengatakan First Republic Bank itu akan fine gitu. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Collapse. Kemudian pada saat Bitcoin berada kurang lebih di angka 16.000, apa yang Jim Cramer katakan? Dia katakan saya tidak akan pernah menyentuh kripto sama sekali untuk sekarang. Yang terjadi apa? Kita justru melihat Bitcoin naik sampai ke $30.000, sampai 100% kenaikannya. Dan beberapa hari terakhir dia kembali memberikan klaim gitu. Jim Cramer says Bitcoin will shrivel up and die soon. Jadi ini lebih ekstrem lagi nih klaimnya. Dia mengatakan Bitcoin bakalan menyusut dan kemudian akan mati. Nah, kalau misalnya nih, memang benar kata orang, kalau misalnya kata Jim Cramer itu A, kita harus lakukan B, maka kita harusnya sebagai investor itu happy sekarang. Berarti harusnya kita bakal melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan. Tapi apakah kalian percaya dengan teori konspirasi ini? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian-kalian yang masih kemarin bertanya, kok kapan lagi nih buka copy trading dan lain sebagainya. Sekali lagi guys, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik untuk buka copy trades, tapi karena cukup banyak permintaan yang masuk, oke saya coba buka lagi. Tapi sekali lagi guys, copy trade ini tidak ada jaminan bagi kalian untuk profit gitu ya. Saya hanya melakukan sebisa saya gitu ya. Tetapi in the end of the day, kalian harus mengerti dulu mekanisme copy trading, cara settingnya seperti apa, dan lain sebagainya sebelum kalian memutuskan untuk melakukan copy trade. Dan inilah akun baru yang baru saya buat gitu ya, belum ada followersnya juga baru ada 2 trade yang saya buka. Satu trade-nya loss minus $18, satunya plus $274. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik nih, misalnya saya tidak memaksa sama sekali, kalau kalian yang tertarik saja dan sudah mengerti cara melakukan copy trading, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Pertama kalian harus mendaftar dulu di Fairdesk. Fairdesk ini salah satu exchange yang dibuat
oleh mantan petinggi exchange Binance. Oke, dari segi tampilannya dan lain sebagainya, menurut saya ini adalah salah satu exchange yang cukup lengkap dari segi fitur, penggunaannya juga sangat simpel, dan di sini banyak fitur yang ditawarkan yang mungkin tidak kalian temukan di exchange lain. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, link pendaftarannya sudah di kolom description box di bawah, dan kalian bisa langsung start untuk melakukan copy trade di akun saya. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin guys, dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart. Nah, untuk teman-teman yang ada nonton video saya kemarin gitu ya, saya sudah sampaikan untuk kalian-kalian yang sempat melakukan short di sekitaran area di sini, maka kalian harus waspada. Atau at least kalian sudah menggeser stop loss ke arah entry, atau ada yang sudah melakukan taking profit karena memang kita sudah mencapai target pertama kita di area trendline di sini. Nah, kenapa saya sarankan teman-teman untuk menggeser stop loss ke arah entry, atau kalau kalian yang sudah take profit ya selamat, kalian sudah mendapatkan profitnya. Ya karena kita sudah menyentuh area trendline, dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini kita memang kesulitan untuk mampu break di bawah trendline tersebut. Terlebih lagi kita kemudian mendapatkan ada push. Sesuai dengan yang kemarin kita sudah sempat bahas, di mana senario kalau misalnya kita tetap bertahan di trend di sini, walaupun sebenarnya saya lebih pengen kalau ada reversal pattern dulu di sini sebelum kita masuk. Saya sarankan teman-teman kemarin kalau ini yang terjadi, maka ini adalah buy setup untuk kalian. Minimal kembali nge-retest ke sekitaran area 28.400, 28.700, target terakhir itu di golden pocket. Tapi karena kita tidak melihat ada setup yang jelas, alias tidak ada reversal pattern yang jelas terlihat di sini, maka saya rasa sebagian besar dari kalian tidak sempat masuk gitu. Saya pribadi juga tidak sempat masuk. So, ya, hitungannya ini bukan rezeki. Tetapi, kalau misalnya kita lihat sekarang guys, senario yang dari kemarin saya sampaikan itu menurut saya masih valid gitu ya. Saya masih merasa cautious gitu ya, waspada, untuk menyatakan bahwa kita sudah kembali reverse ke atas. Untuk sekarang saya belum terlalu yakin akan hal itu gitu ya. Dan saya justru masih mencoba untuk mencari peluang untuk short apabila kita bisa sampai ke sekitaran area golden pocket di sini, kemudian ada reversal pattern yang kita lihat di sini, katakanlah misalnya ada rising wedge kelihatan di sini, atau misalnya ada double top atau triple top di sini, ini mungkin teman-teman bisa kembali manfaatkan sebagai peluang untuk, atau saya akan manfaatkan sebagai peluang untuk short. Karena saya masih menganggap bahwa yang kita lihat di sini adalah pullback yang kita hasilkan dari dump yang di sini. Dan untuk sementara saya masih merasa senarionya adalah kita masih akan kemungkinan mendapatkan semacam sell off berikutnya menuju di bawah area 27.000 di sini, atau minimal nyampe ke 27.000 lagi. Kalau ini jebol, kita akan ketemu di sekitaran angka 26.500 sampai 26.000 dolar. Oke. Tetapi senario ini bisa aja terinvalidasi jika ada perkembangan seperti ini yang terjadi. Kalau misalnya teman-teman yang kita lihat berikutnya adalah kita justru membentuk semacam pattern yang mirip seperti triangle gitu ya. Katakanlah kita berkali-kali mendapatkan ada bounce bolak-balik seperti ini, dan kemudian breakout, maka ini menginvalidasi senario di mana kita bisa mendapatkan satu lagi lower low baru sebelum mungkin kita akan kembali bounce dari sana. Oke, jadi itu adalah yang saya masih percaya untuk beberapa waktu mendatang. Sekali lagi guys, kalian harus sangat waspada untuk buka trade atau open posisi dalam 1-2 hari ini, karena kita akan mendapatkan banyak sekali data ekonomi yang sangat high impact, Fed interest rate decision, plus juga unemployment rate. So, technical analysis itu works, tetapi gitu ya, kadang-kadang bisa digagalkan oleh kejadian yang tidak diduga. Salah satunya adalah mungkin data ekonomi yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke. Jadi untuk sementara kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk sama sekali ke trade apapun di sini, saya tidak menyarankan untuk masuk ke trade manapun kecuali trade yang tadi saya sampaikan. Kalau misalnya kalian mendapatkan ada indikasi di golden pocket di sini, ada pelemahan momentum bullish diikuti ada reversal pattern, bagi saya itu worth it untuk dicoba masuk gitu ya. Dan menargetkan minimal kembali ke area trendline di sini, dan yang harusnya RR-nya bakalan cukup baik ya guys. Katakanlah teman-teman masuk di sekitaran area di sini, katakanlah kalian protect diri kalian di sekitaran area di sini. Ini sudah termasuk cukup jauh ya guys. Karena kalau misalnya kalian double top, ya harusnya kalian cukup protect diri kalian sedikit di atas area ini. Oke. Dan targetnya minimal sampainya ke sini.
Jadi ini harusnya adalah sebuah trade yang minimal gitu ya, risk and reward-nya adalah 3:1. Oke, lebih baik lagi kalau kita jebol dari sana, ini RR-nya bisa sampai 5 atau bahkan 10:1. Kalau misalnya kita sampai nyampe ke sekitaran area $26.000. Oke, kalau untuk yang buy, saya rasa kalian sudah ketinggalan gitu ya, karena memang kita tidak dikasih juga setup yang relevan di sini. Oke, artinya tidak ada reversal pattern yang kita lihat di sini. So, saya pribadi juga tidak sempat masuk. Kalaupun nanti ada pattern lain yang muncul dan ada setup lain yang bisa kita manfaatkan untuk buy, mungkin saya baru akan infokan lagi. Tapi untuk sementara saya belum melihat ada peluang lagi untuk mencari long dari sini. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.